وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات minal muslimin wal muslimat, saudara-saudari dimanapun berada yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga maghrib ini kembali kita dipertemukan Allah di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia, pada pembahasan sebaik-baik perkataan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan yang berlapis kemuliaan menjadikan dan menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Ucapan salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya berhak mendapatkan syafaat dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Malam ini kita akan membicarakan salah satu perkara penting yang mesti dipersiapkan oleh keluarga muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dalam hitungan hari bulan yang mulia itu tiba, tamu yang agung itu hadir di hadapan kita. Maka sebagai orang yang beriman dan keluarga muslim yang beriman, kita mesti mempersiapkan diri untuk menyambutnya, untuk kedatangannya, sehingga kita betul-betul termasuk orang-orang yang memuliakan bulan tersebut dan memaksimalkan hari-hari kita dengan ibadah pada bulan itu. Kalau bisa kita analogikan sebuah tim di dalam sebuah permainan, baik itu namanya sepak bola ataupun apapun namanya, untuk menghadapi pertandingan pada waktu yang telah ditentukan, untuk menghadapi lawan yang sudah diketahui, maka dia telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk bisa maksimal pada pertandingan tersebut. Kita sebagai orang yang beriman menyadari bahwa ketika Ramadan tiba, kita berharap Ramadan kita penuh energi, Ramadan kita penuh dengan semangat, Ramadan kita penuh dengan kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung, dan sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah di mana Allah berikan kepada kita kesempatan usia untuk bertemu dengannya. Kita berharap dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan usia, umur untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan kabar gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengabarkan tentang keberkahan dan kebaikan di bulan tersebut. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fardallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan pada kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan padanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutupkan padanya pintu-pintu neraka jahanam. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah, untuk hal yang sangat indah ini, untuk hal yang sangat penting dan penuh dengan keberkahan ini serta ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga muslim harus mempersiapkan diri untuk menghadap bulan tersebut. Apa yang mesti kita siapkan? Yang pertama adalah al-isti'dad al-imani, persiapan iman. Yang kedua adalah al-isti'dad al-madi. Persiapan iman adalah hal yang sangat utama untuk kita siapkan diri kita, jiwa kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahwa akan datang tamu yang sangat agung. Kalimat ini sudah mulai kita sampaikan ke hati, ke telinga mereka, kita sampaikan ke anak-anak kita, bahwa bulan itu akan tiba, nak. Bulan itu akan hadir, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan serta pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dialog-dialog ini kita sosialisasikan, kita hadirkan di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pembicaraan kita bersama anak-anak kita. Mulai dibisikkan ke telinganya bahwa kita akan menyambut bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapan iman adalah persiapan yang sangat perlu dan sangat penting. Di antara bentuk persiapan yang pertama adalah mempersiapkan ilmu. Karena ilmu merupakan bagian daripada keimanan yang akan menghadirkan kenikmatan di dalam beribadah puasa tersebut. Ilmu adalah penggerak dalam jiwa kita, dalam diri kita, agar bisa semangat untuk menyambut bulan itu, dan agar bisa kita mengisi hari-hari Ramadan kita dengan penuh kebaikan dan amal saleh. Semua itu bermula dengan keilmuan, bermula dengan ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah dibekali diri kita, keluarga kita, diajak mereka untuk mendiskusikan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Hadirkan di tengah-tengah dialog kita kecintaan dan kegembiraan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka ada beberapa wasiat penting, perkara-perkara penting yang mesti kita persiapkan dan kita sampaikan kepada keluarga kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah mereka kesenangan dan kerinduan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang mesti dilakukan? Izharul bishr was sa'adah, memperlihatkan kegembiraan, memperlihatkan kesenangan, kebahagiaan, bitahaqquqi ru'yati hilalihi, dengan melihat hilal Ramadan. Jadi satu Ramadan di mana mulai ditetapkan atau ketika hilal ru'yah telah ditetapkan, maka kemudian nampak kegembiraan dari wajah orang tua. Kemudian kegembiraan itu diikuti oleh anak-anak. Alhamdulillah Ramadan sudah tiba, nak. Alhamdulillah Ramadan sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersama-sama untuk memaksimalkan diri kita untuk bisa masuk di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kebaikan. Di antara hadis yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hilal Ramadan tiba, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam
Rabbi wa Rabbukallah. Nabi alaihissalatu wassalam, ia menyampaikan sebuah kalimat yang sangat indah ketika datangnya bulan suci Ramadan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, kemudahan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ini yang pertama, keluarga muslim harus gembira. Nah, kegembiraan keluarga muslim tidak melampaui daripada syariat. Kegembiraan kita, ingat, tidak ditandai dengan melakukan perkara-perkara yang mukhalafah terhadap syariat. Jangan sampai keluarga muslim bergembira dengan datangnya bulan Ramadan dengan melakukan perkara-perkara yang menyelisih syariat kita. Mungkin memang ada budaya kita, tapi ingat, budaya-budaya yang menyelisih daripada syariat mesti kita hindari. Apa kira-kira? Nah, itu. Di akhir bulan Sya'ban menyambut bulan Ramadan, 1 Ramadan, ada kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kegembiraan menunjukkan berbagai aktivitas, di antaranya balimau. Iya, kita yakin ada sebuah budaya di sana yang sudah turun-menurun, tapi mesti kita perhatikan. Akankah hal itu bisa kita lakukan dengan menyambut bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kita melakukan ikhtilat, kita bersama-sama di sungai, kemudian di situ ada wanita, ada laki-laki, kita bercampur baur, dan mesti kita perhatikan hal ini kaum muslimin. Ya, jangan sampai kita kegembiraan menyambut Ramadan, kita melakukan dosa di malam atau di malam pertama bulan Ramadan kita. Bahkan subhanallah, iring-iringan pemuda-pemudi dengan motor mereka menuju ke tempat tersebut, kemudian mereka melakukan bersama-sama masuk terjun ke sungai, kemudian mereka memakai peralatan-peralatan yang mandi bersama, yang sudah barang tentu aurat sebagian dari kaum muslimat akan terlihat oleh kita dan oleh kaum muslimin yang mengikutinya. Apatah lagi nanti ditambah dengan hiburan-hiburan yang na'udzubillah, nah semua kalimat-kalimatnya sungguh sangat jauh dari hal-hal yang sangat menenteramkan jiwa dan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bergembira memang sangat dianjurkan karena itu adalah kesempatan yang mulia, tapi jangan dicampurkan kegembiraan itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah istihdarun niyyati wal ikhlas lillahi azza wa jalla min kulli fardin min afradil usrah. Kita menghadirkan niat bahwa kita menyambut Ramadan, menyambut bulan yang penuh dengan ampunan itu hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Masing-masing dari kita, pasangan kita, suami, istri, anak-anak kita niatkan, kita ingatkan akan niat ini. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang jangan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, bahwa kita berpuasa lillahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, fanniyatu hiyal fi'l al-qalbi alladhi la yarahu ahad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa niat merupakan perbuatan hati yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan niat itulah akan menjadikan amal kita ini diterima atau tidak. Dan dengan niat itu pula lah yang akan menjadi ukuran amal kita ini bernilai atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita itu sesuai dengan niat kita. Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita salat? Untuk apa kita melakukan sedekah dan lain sebagainya? Wal usratul muslimatu fi Ramadan tarju biibadatiha. Keluarga muslim ketika bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan berharap dengan ibadahnya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping memperkuat dan meluruskan niat, kita juga harus
mencoba untuk menguatkan azam untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan kita, dari segala khilaf dan perbuatan-perbuatan kita yang menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka minha fi haqqillah, jika ada sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah, maka kita minta ampun kepadanya. Wa ma kana minha fi haqqil ibad, jika urusannya adalah pada perkara hamba Allah, maka kita harus minta maaf kepada saudara-saudara yang kita sakiti. Atau jika ada haknya yang kita makan atau yang kita pakai tanpa izin, kita rela minta kerelaannya. Atau jika tidak dimaafkan, kita kembalikan hak dia sesuai dengan apa yang sudah kita pakai. Ini mesti. Karena taubat itu jika berkaitan dengan hak Allah mudah. Kita cukup meninggalkan, kemudian kita menyesal, minta ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya. Itu sangat mudah. Tapi kemudian jika berkaitan dengan hak manusia, jika kita ada sangkut paut dengan manusia, maka kita tidak bisa mengatakan saya minta ampun kepada Allah, tapi kita juga harus memberikan dan mengembalikan hak kepada saudara-saudaranya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka mari kita persiapkan di samping keinginan kita untuk bertaubat kepada Allah, kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah ala afradil usrati jami'an al-julusu fil lailatil ula min Ramadan. Artinya bahwa ketika di akhir bulan Sya'ban, malam pertama dari bulan Ramadan, hendaklah masing-masing saling menguatkan litadzkiri bi syahri Ramadan wa fadlih, mengingatkan keutamaan bulan Ramadan, wa ajrus siyam wal qiyam, diingatkan keutamaan berpuasa, keutamaan kita mendirikan malam-malamnya, wa ta'rifil abna bi haqiqatus siyam, memberikan ilmu kepada anak-anak kita, mengenalkan tentang ibadah puasa, wa annahu laisa faqat tarkut ta'am wasyarab, bahwa puasa itu tidak hanya meninggalkan makan, tidak hanya meninggalkan minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang didapatkan hanya dahaga saja, hanya lapar saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Juga betapa banyak orang-orang yang mendirikan malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah, tetapi yang didapatkan kecuali hanya letih dan bergadang saja, sedangkan pahalanya tidak didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sampaikan kepada anak kita, bahwa puasa kita tidak hanya level menahan makan dan minum, tidak hanya menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita harus menjaga lisan, kita harus menjaga pandangan, kita harus menjaga pikiran, semuanya kita puasakan. Hal-hal seperti ini kita harus sampaikan kepada anak kita. Kita sebagai orang tua, ilmui diri, kemudian transfer ilmunya kepada anak-anak itu, kepada anak-anak kita, agar mereka semuanya tahu dengan hakikat puasa yang diinginkan di dalam syariat kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam di bulan suci Ramadan, dia mengingatkan agar puasa itu untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, memperbaiki akhlak. Wa yanbaghi kadzalika 'alal walidaini hasu abnaihim wa tashji'ihim 'ala istithmarihi wal ijtihad fihi fi ibadatillahi wa ta'atih, di mana kita orang tua berusaha untuk memaksimalkan semangat anak kita, membangkitkan keinginan mereka, semangat mereka, kecintaan mereka, bersungguh-sungguh nanti di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa sabilu tariqin azim limaghfiratiz dzunubi wa taksiril hasanat, bahwa ibadah puasa merupakan jalan yang sangat agung untuk kita mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal-amal saleh kita. Ini yang ketiga, di mana kita harus memberikan peringatan khusus kepada anak kita
dimulai di awal bulan Ramadan, di malam 1 Ramadan, kita harus sampaikan nasihat-nasihat itu kepada anak-anak kita tentang hakikat puasa yang sebenarnya. Yang keempat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, 'ala al-aba'i wal ummahat al-ihtimam bi tarbiyatil imaniyati lil abna. Hendaklah pada ayah dan bunda memperhatikan dengan pendidikan iman pada anak-anak kita. Tidak hanya pendidikan-pendidikan yang sifatnya adalah rutinitas, tapi ketika Ramadan juga kita ingatkan mereka bahwa hadir kita tarawih bukan hanya sekedar untuk mencatat ceramah para ustadz, yaitu telah diwajibkan di lembaga-lembaga pendidikan oleh sebagian lembaga pendidikan. Kita datang bukan hanya sekedar untuk berpoya-poya bersenang-senang, tapi kita datang ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kita hari ini, ya, anak-anak kita datang ke masjid bukan karena ingin tarawih, bukan karena ingin mendengarkan nasihat dari ustaz ketika tausiah, tapi mereka yang paling pertama yang terbayang oleh mereka nanti di saat ustaz ceramah dia mencatat, setelah itu mereka keluar dan bersenang-senang di luar masjid. Ini perlu diingatkan. Dan saya sendiri melihat bahwa fenomena ini adalah sesuatu yang harus kita evaluasi bersama. Karena kebanyakan anak-anak kita hadir hanya untuk itu saja. Dan mari kita ingatkan anak kita bahwa silahkan mencatat tugas dari sekolahnya, tapi ingat nak, itu hanya sebagian daripada yang diperintahkan. Yang lebih utama kamu duduk di saat ustadz mendengarkan tausiah dan kamu full melaksanakan tarawih dari awal sampai imam selesai. Nah, ini harus kita ingatkan. Sehingga anak-anak kita menjaga ibadah salat tarawih, menjaga ibadah salat 5 waktu. Dan kita juga melatih anak-anak kecil kita yang masih belum balik, mereka diingatkan agar berpuasa, khususnya mereka yang sudah tamyiz, agar dilatih mereka untuk berpuasa. Dulu di antara cara para as-salafus saleh melatih anak-anak mereka berpuasa, mereka berikan mainan-mainan. Ketika mereka sahur dibangunkan, ketika kita sahur dibangunkan, kemudian mereka kita ajak berpuasa. Di saat-saat mereka sudah mulai rasa laparnya muncul, maka berikan mainannya, ajak dia main. Kelebasa wa lenga-lenga poso, untuk menghilangkan rasa-rasa untuk makan dan minum itu. Begitu dulu mereka, Pak. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu agar anak mereka sudah terlatih puasa sejak kecil. Setiap kali mereka ingin makan dan minum, dikasih mainan lagi. Diajak mereka main. Sehingga sampailah sore hari, anak itu berpuasa, dan sehingga mereka terlatih sehari, 2 hari, dan seterusnya. Maka kita lihat di dalam kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di bulan Ramadan kita ingatkan kepada anak kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam, dan Nabi alaihi salam dibacakan kepadanya Al-Qur'anul Karim, dan Nabi alaihi salam pun semangat di dalam menyambut semangatnya Jibril alaihi salam. Dan ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Bahkan semangat kita dalam bulan Ramadan adalah semangatnya Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zuhri, "Idza dakhala Ramadan yaqulu innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am." Kata Imam Az-Zuhri, Ramadan tiba, tidak ada yang dilakukan kecuali puasa, memberi makan orang-orang miskin. Kata beliau. Berbeda dengan Imam Malik. Idza dakhala Ramadan taraka qira'atul hadis. Beliau majlis hadisnya di kota Madinah ditinggalkan. Wa majlisul ilm juga ditinggalkan. Wa aqbala ala qira'atil Qur'an minal mushaf, maka beliau fokus untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Begini yang dilakukan oleh Imam Malik. Ini juga merupakan ujian untuk para asatidz dan para duat. Ramadan tiba, kalau dulu ceramahnya cuma 1 kali 1 malam, ini Ramadan itu sampai 3 kali. Belum kajian lagi, kajian subuhnya, kajian duhanya, kajian zuhurnya, kajian menjelang berbukanya, dan kajian malam.
menasihati orang agar baca Quran. Akhirnya Ustaz karena kelelahan pun tak baca Al-Quran. Ini juga evaluasi untuk kita bersama agar kita berikan hak kita, tidak hanya memberikan, mengingatkan orang lain akan keindahan membaca Al-Quranul Karim. Maka hal ini pun telah kita coba untuk diaplikasikan. Kalau dulu Pak, ya Ramadan itulah 5 kali salat sehari semalam, 5 kali pula ceramah. Ternyata memang hanya sekedar untuk menyampaikan, dan kita sendiri kelelahan, tidak lagi ada kesempatan untuk bisa baca Quran. Kalaupun baca tak banyak Ustaz, hanya berapa lembar sudah tiba ngantuk kita, karena sudah lelah. Kemana-mana kita datangi. Maka itu ikhwani kaum muslimin, lihatlah Imam Malik, ya, ketika Ramadan tiba, majlis hadis beliau di kota Madinah diliburkan. Beliau masuk fokus membaca Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan kita yang lain, para pekerja kantor, para pedagang, para guru. Mari kita sama-sama evaluasi diri kita, bahwa Ramadan adalah untuk kita, bahwa puasa Ramadan adalah keutamaannya untuk kita, dan mari kita orang yang paling pertama untuk memaksimalkan hari-hari kita. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian persiapan yang kelima adalah di mana kita at-ta'awun baina afradil usrati, kita saling tolong menolong di antara keluarga kita. Apa yang mesti kita tolong menolong? Yang pertama adalah di dalam kebaikan-kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling tolong menolong di dalam kebaikan, saling ingat mengingatkan, ya, istri ingatkan suami, suami ingatkan istri ketika lalai, dan kemudian orang tua harus ingatkan anak di dalam kebaikan. Jadi boleh Pak kita tanya, sudah ngaji belum? Sudah berapa lembar ngajinya nak? Ingatkan istri kita. Dek, sudah berapa lembar ngajinya hari ini? Ingatkan Bu suaminya, sudah berapa lembar ngaji? Saling ingat mengingatkan dan tolong menolong. Kalau ada anak kecil di rumah kita, istri kita capek Pak, kita pegang, berikan kesempatan istri untuk ngaji. Terkadang kan, ya sudahlah itu urusan istri kita. Enggak, saling tolong menolong kita. Berikan kesempatan istri kita pula untuk bisa, ya, membaca dan mengaji, dan terus, ya, untuk berbuat amal saleh. Sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka kita pun inginkan kebaikan itu untuk keluarga kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala fi baitihi, kalau Nabi itu sudah berada di rumah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, alyanun nas, orang yang paling lembut, wa akramun nas, orang yang paling mulia, kana rajulan min rijalikum illa annahu kana dhahakan bassaman. Inilah akhlak Nabi kita kalau di rumah. Kalau dia bersama keluarganya, mudah senyum, mudah ketawa, tidak kaku dan tidak kasar. Dia orang kalau berbicara, subhanallah, sangat lembut, sangat memberikan sentuhan kasih sayang. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita orang-orang yang hanya bisa senyum di luar rumah saja, bersama sahabat dan kawan-kawan saja, bersama orang-orang sekantornya, masya Allah lembut dan sangat ramah sekali. Tapi apabila balik ke rumah, menjadi orang yang sulit senyum dan sulit untuk bisa menghargai apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Ini tentu tidak sesuai dengan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita membantu keluarga kita, sebagaimana Aisyah mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahli. Nabi alaihi salatu wasallam membantu keluarganya. Kemudian berikutnya adalah alal walidaini tazkirun lil abna bi fadlil muhafazati ala salatil faraid fil masjid. Di antara persiapan yang mesti kita lakukan adalah
mengingatkan anak kita tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Wal muwadzabah ala as-salawati. Kita terus menjaga salat kita. Wa khasatan salat tarawih. Kita menjaga, ingatkan, yuk anak kita ke masjid. Kita ajak anak kita. Jangan biarkan dia di rumah menonton. Jangan biarkan dia memegang HP-nya sehingga dia meninggalkan ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan. Nabi SAW menyebutkan keutamaan menjaga salat 5 waktu. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabatil kaba'ir, rawahu Muslim. Salat 5 waktu antara subuh dengan zuhur, asar, maghrib, isya. Antara salat 5 waktu itu dan Ramadan dengan Ramadan, tahun kemarin dengan tahun ini, ya, maka itu semua adalah pelebur dari dosa-dosa kita. Bisa kita bayangkan, Pak, dari subuh ke zuhur itu kan cukup panjang waktu istilahnya. Mungkin ada dosa kita, dosa mata, dosa lisan, dosa telinga kita. Ketika zuhur masuk, kita ambil wudhu, kemudian datang ke rumah Allah, ya, salat kita lillahi ta'ala, itu mukaffirat. Setelah zuhur beraktivitas kita kembali, mungkin ada dosa antara itu. Salat asar kita mukaffirat. Asar ke maghrib, mungkin juga ada dosa bagi kita. Kita lakukan salat pelebur dari dosa-dosa kita. Tapi syaratnya satu, tidak melakukan dosa besar. Jumat kemarin, Jumat pekan ini, kalau kita bertemu, Pak, subhanallah, mukaffirat dari dosa-dosa kita. Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini, kita bertemu. Dan kita tidak melakukan dosa besar, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bahkan Nabi SAW mengumpamakan sebuah ibadah, salat 5 waktu itu. Nabi SAW katakan, andai ada sungai yang mengalir di depan rumah kalian, dan kalian mandi 5 kali sehari di situ, apakah ada yang tersisa dari kotoran tubuh kita? Mandi 5 kali sehari? Insya Allah tidak ada. Begitulah keutamaan ibadah solat itu. Banyak orang yang tidak merasa sedih kalau solatnya tidak tinggal. Banyak orang yang merasa tidak berdosa kalau solatnya tinggal. Bahkan banyak orang yang tidak merasa hidupnya tidak berkah kalau tidak salat. Tapi banyak orang ketika dia melakukan sebuah kesyirikan, melakukan sebuah ritual-ritual kesyirikan, dia merasa itu hal yang biasa saja. Bayangkan, di saat melakukan kesyirikan, dia tidak merasa itu akan berpengaruh terhadap keberkahan hidupnya. Tidak berpengaruh terhadap usia yang Allah berikan, tidak bermanfaat. Tidak ada merasa cemas di hatinya. Padahal itu adalah sebuah kesyirikan. Sebuah kesyirikan. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kita mesti menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari hal-hal yang mengantarkan kita kepada kesyirikan-kesyirikan dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mesti ingatkan juga anak-anak kita agar menjaga malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Ketika masuk 10 terakhir Ramadan, kita mesti siapkan mereka. Kita mesti siapkan mereka bahwa Ramadan memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ingatkan anak kita, nak, prestasi kamu
prestasi kita, agar kita bisa mendapatkan malam tersebut dengan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam seribu bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena Allah di malam itu, maka kita mesti kita mendapatkan dengan iman, dengan mengharap ihtisab kepada Allah, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang tua juga harus mengingatkan anak-anak kita dengan ibadah-ibadah yang sangat beragam, dengan ibadah-ibadah yang sangat bernilai dalam Islam. Ya, seperti kita membantu orang-orang yang fuqara dan masakin, mengantarkan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang berpuasa, wa idkhalus surur, yang memasukkan kegembiraan di hati kaum muslimin dan muslimat, dan mengingatkan agar kita bisa bersedekah, berinfak, kita menjadi orang dermawan di bulan suci Ramadan. Hal-hal seperti ini kita juga harus ingatkan anak dan keluarga kita. Di antara hal yang juga kita ingatkan adalah mengingatkan agar mereka ikut sahur bersama kita. Ini terkadang anak-anak kita tidak mau sahur. Tapi sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingatkan hadis ini, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, sahurlah kalian karena sahur itu ada keberkahan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk waktu? Baik. Sekali lagi di mimbar yang sangat mulia ini saya sampaikan bahwa mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita sambut tamu yang agung ini dengan kemaksiatan, dengan kegiatan-kegiatan yang mengundang dosa, kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat kita. Ramadan bulan mulia, Ramadan bulan suci, Ramadan bulan yang penuh dengan keagungan. Sambut dengan kesucian hati, sambut dengan kemuliaan, sambut dengan kebersihan jiwa, bukan dengan melakukan perkara-perkara yang akan menodai kejiwaan hati dan kebersihan jiwa kita. Hindari budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang sangat perbuatan-perbuatan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi